Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan materi kaidah nahwu yang alhamdulillah pertemuan kemarin kita telah membahas tentang al-majrurat, yaitu isim-isim yang dijarkan, yang diantaranya adalah yujarul ismu fi halataini. Isim dijarkan dalam dua keadaan. Yang pertama, al-majruru bi hurufil jar. Isim yang dijarkan karena dengan sebab adanya huruf-huruf jar, atau dengan kata lain didahului oleh huruf-huruf jar. Asani, yang kedua, al-majruru bil idhofah, yaitu isim yang dijarkan karena idhofah. Inilah yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan memohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam al-idhofah itu ada yang namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, di sini ada perbedaan susunan yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu antara tiga hal: susunan mubtada khobar, man'ud dan na'atnya, ya, dan mudhaf ilaih. Apabila kita bisa membedakan antara ketiga susunan ini, mubtada khobar, man'ud dan na'atnya, mudhaf dan mudhaf ilaihnya, insyaallah kita akan lebih bisa, ya, diberi kemudahan untuk membaca kitab para ulama, karena ketiga susunan ini sangat banyak sekali kita temui dalam Arab gundul, ya, dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kaidahnya adalah, kita lihat di sini. Kaidah dari mubtada khobar itu adalah ma'rifat plus nakirah. Ya, ma'rifat plus nakirah. Contohnya apa? Ar-rajulu qa'imun. Seorang laki-laki berdiri. Kita lihat di sini susunannya adalah ma'rifat nakirah. Mubtada'nya di sini ma'rifat, sedangkan khobarnya nakirah. Jadi inilah yang perlu kita ketahui, yang namanya susunan mubtada khobar itu pada umumnya. Ini kaidah umum, ya. Kaidah umum, mubtada khobar itu ma'rifat plus nakirah. Contoh, ar-rajulu qa'imun. At-talibu mujtahidun. Contoh lain apa? Al-muslimu apa? Al-muslimu, contohnya mujtahidun, ya, dan contoh-contoh yang lainnya. Ini kaidah mubtada khobar, ya, ma'rifat plus nakirah. Yang kedua, untuk membedakan dengan mubtada khobar itu ada man'ud dan na'atnya. Kadang kita memanggilnya dengan na'at man'ud seperti itu. Nah, kaidah dalam man'ud na'at itu kaidahnya adalah ma'rifat plus ma'rifat. Ya, kalau ada isim ma'rifat, setelahnya isim ma'rifat lagi, maka ini biasanya adalah susunan man'ud dan na'atnya. Susunan sifat, ya. Contohnya ar-rajulu al-qa'imu. Ya, ar-rajulul qa'imu, seorang laki-laki yang. Nah, jadi kalau man'ud dan na'atnya kita terjemahkan yang, karena ini kan sifat. Seorang laki-laki yang berdiri. Seorang laki-laki yang berdiri. Ini apa? Man'ud dan na'atnya. Ma'rifat plus ma'rifat. Nah, sedangkan kaidah yang ketiga adalah kaidah yang kita bahas, yaitu al-idhofah. Ada mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ini yang depan, mudhaf ilaih yang belakang. Ya. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah nakirah plus ma'rifat. Contohnya apa? Talibul ilmi. Ya, talibul ilmi. Talibu di sini mudhaf, al-ilmi itu mudhaf ilaih. Nah, kita lihat di sini.
Tolibu kan ini secara asal adalah apa? Nakiroh. Secara asal loh ya. Secara asal adalah nakiroh karena tidak ada alif lam. Sedangkan al-ilm di sini ma'rifat karena ada alif lam. Nah, inilah yang kita lihat perbedaan antara mubtada khobar dengan mudhaf ilaih. Kalau mubtada khobar itu ma'rifat plus nakiroh. Sedangkan mudhaf ilaih itu kembalikannya nakiroh plus ma'rifat. Ya, ma'rifat plus nakiroh plus ma'rifat. Ini bedanya antara susunan mubtada khobar dan mudhaf ilaih. Sedangkan man'ud dan na'atnya itu adalah ma'rifat. Terus mungkin ada yang tanya, Ustadz, ini sudah 3 ya. Ada ma'rifat nakiroh ma'rifat. Nah, sekarang gimana apabila nakiroh? Nah, sekarang bagaimana kalau nakiroh? Nah, ini penting sekali untuk kita bahas. Setelah kita mengetahui kaidah mubtada khobar ma'rifat plus nakiroh, kemudian mudhaf ilaih itu nakiroh plus ma'rifat, dan man'ud dan na'atnya itu adalah ma'rifat. Sekarang bagaimana kalau nakiroh ya? Ini akan kita bahas. Apa jawabannya? Kita lihat. Nah, sekarang kita fokus pada nakiroh plus nakiroh. Ya, karena tadi kan ada yang belum ada adalah gimana kalau nakiroh plus nakiroh. Nakiroh plus nakiroh itu ada pada 2 hal, yaitu pada man'ud dan na'atnya dan mudhaf ilaihnya. Jadi nakiroh plus nakiroh itu tidak terdapat ya, dalam artian ya, dalam mubtada khobar itu secara asal kan ma'rifat nakiroh. Itu hukum asalnya ya, kebanyakan dari mubtada khobar itu ma'rifat nakiroh. Nah, sedangkan nakiroh plus nakiroh itu biasanya yang terjadi pada man'ud plus na'at dan mudhaf ilaihnya. Ya. Maka di sini perlu kita bedakan. Nah, sekarang kalau nakiroh ini kita baca man'ud na'at atau mudhaf ilaih. Bagaimana cara membedakannya? Kaidahnya gampang, ya. Yang pertama, nakiroh plus nakiroh itu kita baca man'ud dan na'atnya apabila nakiroh plus isim mustaq yang nakiroh. Apa? Nakiroh plus nakiroh yang berupa isim mustaq. Contohnya apa? Rajulun qaimun. Kita baca apa? Rajulun qaimun. Ini susunan sifat. Rajulun itu man'ud, qaimun ini na'atnya. Nah, kenapa kita baca man'ud dan na'atnya? Kenapa kita baca susunan sifat? Karena yang jadi patokan, lihat isim yang kedua di sini. Ya, isim ini berupa apa? Ternyata qaimun itu berupa isim mustaq, berupa isim sifat. Ya, jadi patokannya dilihat isim yang kedua ini isim sifat atau bukan. Kalau isim sifat, otomatis dia adalah na'at. Nah, isim sifat itu apa saja? Ya, isim sifat itu ya termasuk isim mustaq. Ya, di antara isim mustaq adalah isim sifat. Apa saja? Seperti isim fa'il. Nah, ini isim fa'il. Isim maf'ul, sifat musyabahah, ya, siyaghah mubalaghah, ya. Dan isim tafdil itu termasuk di antara isim sifat. Bisa dimerojaah kembali kitabnya. Ini ya, jadi kaidah kita baca nakiroh itu man'ud dan na'atnya jika isim yang kedua adalah isim mustaq atau isim sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, siyaghah mubalaghah, dan isim tafdil. Ya. Terus kemudian nakiroh kita baca mudhaf ilaih. Kapan? Jika nakiroh plus isim jamid. Nakiroh plus apa? Plus nakiroh yang berupa isim jamid. Contohnya apa? Khotamu dahabin. Ya, khotamu dahabin. Jadi ini enggak kita baca khotamun dahabun. Tidak kita baca man'ud dan na'atnya. Tapi kita baca mudhaf ilaih. Kenapa? Karena dilihat isim yang kedua ini. Isim yang kedua ini adalah dahab, itu kan emas.
emas itu termasuk isim jamid. Kenapa? Karena emas itu adalah isim zat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya isim jamid itu kan berupa dua hal ya. Bisa berupa isim zat. Isim zat itu berarti ada zatnya, seperti maktabun atau seperti apa? Seperti kursiyun, ya, seperti hayawanun syajaratun, ya, seperti ini dahabun, ya. Ini apa? Ini adalah isim zat. Atau isim jamid yang kedua adalah masdar. Jadi isim jamid itu bisa berupa isim zat atau masdar. Nah, di sini kita baca susunan mudhaf ilaih karena isim yang kedua ini adalah berupa isim jamid. Nah, ini jadi ya. Jadi intinya nakiroh bisa kita baca man'ud dan na'atnya atau mudhaf ilaihnya tergantung isim yang kedua apakah isim mustaq atau isim jamid. Kalau isim mustaq itu isim sifat, maka kita baca na'at man'ud. Rajulun qaimun. Sedangkan kalau isim yang keduanya ya isim jamid, maka kita baca khotamu dahabin. Ini ya, ini kan sama-sama nakiroh ya. Ini sama-sama nakiroh. Ini kita baca sifat ya, naatnya, dan ini kita baca apa? Mudhaf ilaihnya. Kuncinya di mana? Dilihat isim yang kedua apakah isim mustaq atau isim jamid. Jadi tadi jelas ya, ini kaidahnya jelas, ma'rifat nakiroh mubtada khobar biasanya. Ma'rifat itu man'ud na'at. Demikian juga kalau nakiroh dan isim mustaq ya. Atau apa? Nakiroh plus ma'rifat itu mudhaf ilaih. Atau apa? Nakiroh plus nakiroh yang isim jamid. Ya. Jadi ini kita bisa membedakan, dengan ini bisa membedakan tiga susunan ini, mubtada khobar, man'ud dan na'atnya, mudhaf ilaihnya. Insyaallah ini kita pahami benar-benar ya, biar bisa nanti membaca dengan baik. Karena kalau sudah paham kaidah membedakan mubtada khobar, man'ud na'at, mudhaf ilaih, insyaallah sudah banyak kata-kata dalam kalimat bahasa Arab yang sudah kita baca dengan benar. Kita lanjutkan al-idhofah. Al-idhofah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Sebagaimana telah kita ketahui tadi, susunan mudhaf ilaih itu tadi ada dua ya. Pertama adalah nakirah ma'rifat, ya, nakirah ma'rifat, dan juga nakirah yang nakirah ini adalah isim jamid. Nah, ternyata ini ada faedah yang berbeda. Susunan mudhaf ilaih atau idhofah yang nakirah ma'rifat, nakirah plus nakirah, itu faedahnya beda. Kalau nakirah plus ma'rifat, contohnya tadi apa? Contohnya adalah talibul ilmi atau kitabun nahwi, ya. Ini apa? Al-idhofatu tufidut ta'rif, ya. Idhofah ini, idhofah nakirah plus ma'rifat ini memberikan faedah ta'rif. Ya, bisa apa? Memberikan faedah ta'rif. Contohnya apa? A'jabani ya baitus sadiqi. Ya, a'jabani baitus sadiq atau siddiq bisa ya. Ini terserah, yang penting ini adalah ya nama orang kan bisa sodik, bisa sidik ya. Nah, di sini kita perhatikan susunan mudhaf ilaih, baitu ini mudhaf dan as-siddiq atau sodik ini apa? Ini adalah ma'rifat. Apa? Ini adalah ma'rifat. Berarti nakirah ma'rifat. Ini memberikan faedah apa? Memberikan faedah ta'rif. Ta'rif itu maknanya adalah memakrifatkan. Berarti apa? Baitu di sini kan asalnya nakirah karena nggak ada alif lam. Namun ketika mudhaf bersambung dengan isim ma'rifat, maka apa? Maka bait ini juga dihukumi ma'rifat. Ini yang namanya ta'rif. Ta'rif itu menjadikan ma'rifat. Ya, bait sekarang jadi ma'rifat.
Dengan alasan apa? Bersambung dengan sodik di sini. Ya. Contoh yang lain, a'jabani baituka. Telah mengagumkanku rumahmu. Ya. Baitu di sini adalah mudhaf. Sedangkan dhamir ka adalah mudhaf ilaihnya. Nah, kita perhatikan di sini, bait ini asalnya adalah nakirah dan dhamir itu berarti makrifat. Berarti nakirah plus makrifat. Nakirah apa? Plus makrifat. Faedahnya apa? At-ta'rif. Jadi baituka di sini apa? Memberikan faedah ta'rif. Jadi bait di sini dia sudah makrifat, hukumnya makrifat. Kenapa? Karena bersambung atau mudhaf dengan isim makrifat yang berupa dhamir ka di sini. Ini ya. Intinya adalah mudhaf ilaih yang terdiri dari nakirah plus makrifat itu memberikan faedah ta'rif, ya. Memberikan faedah ta'rif. Kalau ta'rif itu kan berarti sudah jelas. Ini kan rumahnya Sodik, rumahmu ini kan berarti kan jelas, ya kan? Kemudian mudhaf ilaih yang susunannya nakirah, ya. Ini apa faedahnya? Al-idhafatu tufidu takhsis, ya. Idhafah di sini nakirah memberikan faedah takhsis. Takhsis berarti pengkhususan. Kalau tadi pemakrifatan, ya. Contohnya apa? Syaribtu kuba ma'in. Saya minum kuba ma'in, gelas air. Air dalam gelas maksudnya, ya. Nah, syaribtu kuba ma'in ini namanya adalah susunan mudhaf ilaih. Nakirah. Ya, nakirah kita baca mudhaf ilaih. Kenapa? Karena isim yang kedua ini adalah isim jamid. Ya, isim jamid yang berupa isim zat. Air kan isim zat, ya kan? Maka kita baca mudhaf ilaih. Nah, ini nakirah. Faedahnya apa? Takhsis. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah taksis pengkhususan. Jadi hanya minum air, ya. Apa namanya? Khusus, yang mana ini khusus minum air dalam gelas. Kuba ma'in. Ya, kuba ma'in. Kalau kuba labanin berarti khusus air susu. Kalau kuba ma'in ya air putih. Kuba qahwatin berarti apa? Khusus air kopi. Seperti tadi, khotamu dahabin. Khotamu dahabin kan cincin emas. Berarti cincin khusus terbuat dari apa? Dari emas. Ya. Jadi ini kesimpulannya, intinya adalah kalau mudhaf ilaihnya nakirah makrifat memberikan faedah ta'rif. Adapun kalau nakirah plus nakirah itu memberikan faedah takhsis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan at-tarkibul idhafi. Susunan idhafi, ya, susunan mudhaf ilaih. Perlu kita ketahui mudhaf, ya, itu adalah huwa yu'rabu hasaba mauqi'i fil jumlah. Untuk mudhaf itu di-i'rab sesuai kedudukannya dalam jumlah, dalam kalimat. Sehingga mudhaf itu ya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Sesuai kedudukannya dalam apa? Dalam kalimat. Mudhaf itu bisa fa'il, bisa maf'ul bi, ya, atau bisa majrur karena huruf jar. Ya, intinya i'rabnya berubah-ubah, ya. Itu bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur sesuai kedudukannya dalam jumlah. Ini mudhaf, ya, mudhaf, ya. Mudhaf ilaih wa huwa daiman majrurun hasaba apa? Alamatil jarri. Ya. Kalau mudhaf ilaih itu selalu majrur sesuai dengan alamat jarnya. Ini beda kalau mudhaf ilaih itu selalu jar. Ya. Entah jarnya itu dengan kasrah atau dengan ya. Ya. Kalau kasrah itu adalah tanda jar asli, sedangkan ya itu tanda jar yang far'i.
Ya, kasrah tanda jar asli, ya tanda kasrah yang far'i. Nah, ini bedanya. Jadi mudhaf itu sebenarnya dia bukan i'rab ya. Sebenarnya bukan i'rab karena dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Sesuai kedudukannya dalam kalimat. Ya, bisa fa'il, bisa maf'ul bih, bisa dia mungkin kedahuluan huruf jar. Jadi mudhaf itu sebenarnya bukan i'rab. Ya. Sebenarnya apa? Bukan i'rab karena kedudukannya pun berbeda-beda. Bisa marfu, mansub, majrur, bisa fa'il, bisa maf'ul bih dan seterusnya. Berbeda dengan mudhaf ilaih, pasti jar. Tanda jarnya bisa kasrah, bisa ya. Gitu ya. Dan perlu yang kita ketahui untuk mudhaf di sini wala yadkhulu alaihi tanwin. Ya. Khusus untuk mudhaf itu tidak kemasukan tanwin. Jadi mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dengan sebab mudhaf tadi, dengan sebab dia bersambung. Ya, seperti khotamu dahabin. Enggak boleh khotamun dahabin, enggak boleh. Jadi semua mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Karena apa? Karena bersambung dengan isim yang setelahnya. Ini untuk kaidah mudhaf ya, tidak boleh ditanwin, tidak kemasukan tanwin. Berbeda dengan mudhaf ilaih itu bisa tanwin. Contohnya khotamu dahabin tadi bisa tanwin. Ini ya, ini kaidah penting dalam mudhaf dan mudhaf ilaihnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena terkadang kita tanya ja'a talibul ilmi. Talibu kenapa rofa? Ada yang menjawab mudhaf. Itu salah. Ya, ja'a talibul ilmi. Talibu kenapa rofa? Mudhaf. Salah. Kalau ditanya tentang i'rab jangan jawab mudhaf. Ya. Ja'a talibul ilmi, talibu itu rofa karena apa? Karena fa'il. Bukan karena mudhaf. Mudhaf itu beda-beda, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Jadi perlu ketahui ya, mudhaf itu bukan i'rab sebenarnya. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, untuk mudhaf ilaih, al-mudhafu ilaih, al-qaidah ini sama dengan tadi ya. Jadi al-mudhafu ilaih yu'rabu daiman majrur. Jadi mudhaf ilaih itu i'rabnya pasti jar. Ya, selalu jar. Wal mudhaf yu'rabu bihasabi mauqi'i fil jumlah. Itu i'rab dari mudhaf itu di i'rab sesuai kedudukannya dalam jumlah. Ya, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, bisa marfu, mansub ataupun majrur. Itu ya. Ini untuk apa? Untuk kaidahnya. Nah, ini sama untuk kaidahnya ya. Al-mudhafu ilaih ismun majrurun bil kasrah yuhaddidu naw'al ismi alladhi qablahu. Isim yang dijarkan dengan kasrah yang membatasi jenis isim yang sebelumnya. Ini kan tadi apa? Faedah dari idhofah tadi, bisa ta'rif, bisa takhsis tadi. Sedangkan al-mudhaf itu adalah ismun yasbiqul mudhafa ilaihi. Mudhaf adalah isim yang mendahului mudhaf ilaih. Ya. Wa yu'rabu bihasabi mauqi'i fil jumlah. Di-i'rab sesuai kedudukannya dalam jumlah. Contoh di sini, ya. Contoh. Qabadha rijalus syurtati 'alal lissi. Ya. Qabadha rijalus syurtah. Ya. Rijalus syurtah, para ini laki-laki polisi, ya, para laki-laki polisi menangkap pencuri. Rijalus syurtah, bapak-bapak polisi itu maksudnya ya. Bapak-bapak polisi menangkap pencuri. Rijalu di sini mudhaf. Ya. Syurtati ini mudhaf ilaih. Ya, ini jelas. Rijal mudhaf, asyurtati mudhaf ilaih. Apa ciri-cirinya? Nakirah ma'rifat. Nakirah ma'rifat. Itu ya. Meskipun nanti kan faedahnya setelah ini bersambung dengan ma'rifat, maka rijal mendapat faedah ta'rif tadi. Ya kan?
Ghairu muhaddadah. Ini kan rijal itu kan tidak terbatas, masih umum. Ya, bapak-bapak gitu kan. Laki-laki dewasa, ya. Kemudian mudhaf ilaih, ini haddadat ismal awal. Inilah yang membatasi. Ya. Membatasi apa? Isim yang pertama tadi. Ya. Kalau tadi kan ya di antara faidahnya adalah apa tadi? Ta'rif dan takhsis. Naam, barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ma anwa'ul idhafati wifqan lil harfil muqaddar. Apa jenis-jenis idhafah sesuai dengan huruf yang ditakdirkan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya susunan mudhaf ilaih, ya, itu pada asalnya pada mudhaf ilaih itu ada huruf jar yang ditakdirkan. Ada huruf jar yang ditakdirkan. Ya, itu bisa huruf jar lam, li, atau fi, atau min. Ini yang biasanya banyak ya, banyak ditakdirkan dengan ketiga huruf ini. Dengan apa? Dengan ketiga huruf ini. Kita lihat di sini. Kitabu Khalidin. Kitab Khalid. Ya, kitab Khalid. Ya, kita perhatikan di sini. Ini susunan apa? Mudhaf ilaih. Nakirah plus ma'rifat. Khalid kenapa ma'rifat? Ya, karena dia kan alam, nama orang. Jadi otomatis dia adalah mudhaf ilaih karena nakirah ma'rifat. Khalid ma'rifat karena isim alam. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya takdirnya adalah huruf lam, harfuhal lam. Asalnya adalah kitabun li Khalidin. Kitabun li Khalidin. Kitab milik Khalid. Lam itu kan biasanya untuk apa? Untuk lam milki, untuk milik. Kitabun li Khalidin. Seperti itu. Ya. Contoh lain, sholatul laili, harfuha fi. Ya, huruf yang ditakdirkan pada mudhaf ilaih ini ya adalah fi. Sehingga kalau kita takdirkan sholatun fil laili, makna dari sholatul laili adalah sholatun fil laili. Ya, huruf fi. Contoh lain, siwaku arakin. Asalnya apa? Siwakun min arak. Ya, adalah apa? Siwak dari jenis apa? Arak. Ya, dari akar-akar yang khusus untuk siwak itu ya. Ini kebanyakannya. Jadi pentakdiran pada mudhaf ilaih di sini ya bisa lam, lamiyah, fi di sini fi dzarfiyah, min di sini min bayaniyah, min penjelas. Siwak dijelaskan dari, ya, gitu kan, dari arak. Ya. Ini apa? Anwa'ul idhafah wifqan lil harfil muqaddar. Ini ya tambahan yang penting agar kita mengetahui asalnya gitu ya. Asal dari mudhaf ilaih itu para ulama menjelaskan ada huruf jar yang ditakdirkan. Bisa li, lam, fi, min. Kitabun li Khalidin, salatun fil laili, siwakun min arakin. Barakallahu fikum. Kemudian ini untuk latihan ya. Adhif al-kalimat al-ula ila saniyah. Idhofahkanlah, sambungkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Di sini ada kitabun Muhammadun. Menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Ini susunan mudhaf ilaih. Kenapa? Karena nakirah ma'rifat. Muhammad ini ma'rifat karena dia adalah isim alam, nama orang ya. Itu. Qalamu Hamidin, baitu Abbasin, ghurfatu Aliyin, daftaru Sa'idin, mindilu Yasirin, qamisu Ammarin, sariru Khalidin. Ini ya. Ini adalah susunan mudhaf ilaih karena nakirah ma'rifat. Kemudian ini jelas juga ya. Ini juga nakirah ma'rifat. Ma'rifatnya karena apa? Karena ada alif lam di sini. Ini jelas ya. Maktabul mudarrisi, miftahul baiti, dukanut tajiri, baitul muhandisi, ismul waladi, kitabullahi, bintut tabibi, miftahus sayyarati. Ini ya.
Intinya apa? Mudhaf itu kalau dia sudah mudhaf, sudah bersambung tidak boleh ditanwin. Ini tanwinnya kan hilangkan semua tadi. Ini juga tadi tanwinnya dihilangkan semua. Ya tinggal latihan. Nah, jadi tinggal tugas kita adalah kalau nakirah itu bisa mudhaf ilaih atau na'at man'ut. Nah, jadi kembali menekankan ya kalau kita paham kaidah ini ya, kaidah mubtada khobar, man'ut na'at, mudhaf ilaih. Mubtada khobar itu ma'rifat nakirah, man'ut na'at itu ma'rifat, mudhaf ilaih itu nakirah ma'rifat. Terus bagaimana kalau nakirah itu bisa man'ut na'at, bisa mudhaf ilaih, itu ditentukan pada apa? Isim yang keduanya itu isim mustaq ataukah isim jamid. Kalau kita memahami ini insya Allah akan banyak sekali membantu dalam membaca kitab berbahasa Arab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.